Indonesia memiliki suku bangsa dan ras yang berbeda-beda. Menurut para ahli sejarah, perbedaan tersebut akibat banyaknya suku bangsa yang datang dan menetap di wilayah Indonesia pada masa lalu. Selain bangsa Melayu, bangsa lain yang datang ke Indonesia adalah bangsa Melanesoid, serta bangsa Negrito dan Wedit. Akan tetapi, berdasarkan kesamaan bahasa dan budaya, terdapat dua teori baru mengenai asal mula nenek moyang Indonesia, yaitu Theory of Out Africa dan teori Out of Taiwan. Agar lebih jelas, ikuti pembahasannya berikut ini. Pada pembahasan sebelumnya, kita telah mempelajari persebaran nenek moyang bangsa Indonesia berdasarkan teori Nusantara dan teori Yunan. Pada teori Yunan, Sarasin bersaudara menyatakan bahwa sebelum kedatangan ras Melayu dari Cina Selatan, telah ada suku bangsa lain yang lebih dulu datang dan menetap di wilayah Indonesia. Suku bangsa tersebut dianggap sebagai penduduk asli dan dinamakan sebagai suku Veda. Terlepas dari teori yang ditemukan oleh Sarasin bersaudara, para ahli sejarah juga menemukan bahwa sebelum kedatangan bangsa Melayu Polinesia, telah ada bangsa lain yang lebih dulu datang dan menetap di wilayah Indonesia, terutama di wilayah bagian timur. Bangsa pendatang pertama tersebut adalah bangsa Melanisoid serta bangsa Negrito dan Wedit. Pertama, bangsa Melanisoid. Kata Melanisoid atau Melanesia berasal dari bahasa Yunani, melano berarti hitam, dan nesos berarti pulau. Oleh karena itu, Melanesia dapat diartikan sebagai penghuni pulau yang berkulit hitam. Ras Melanisoid tinggal di Palu-Palu yang letaknya di Indonesia bagian timur, seperti di Papua Barat, Ambon, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Di luar wilayah Indonesia, ras Melanisoid juga ditemukan di Papua Nugini, Bismarck, Solomon, Kaledonia Baru, Fiji, dan Vanuatu. Menurut ahli geografi dari Yogyakarta, Nathaniel Daljoni, sekitar 70% suku Melanisoid di Indonesia menetap di Papua, Sumatera, sisanya tinggal di beberapa kepulauan yang terletak di sekitar Papua dan Papua Nugini. Ras Melanisoid masih tergolong dalam ras Negroid yang memiliki ciri-ciri berbadan kekar dengan tinggi rata-rata 160 cm hingga 170 cm, berkulit hitam, berambut keriting, berbibir tebal, serta berhidung lebar dan pesek. Bangsa Melanisoid diperkirakan datang ke Nusantara pada saat zaman es akhir atau sekitar 50.000 hingga 70.000 sebelum Masehi. Pada masa itu, temperatur bumi yang rendah menyebabkan air laut membeku dan permukaan laut menurun hingga 100 meter sehingga memunculkan dataran baru di kawasan Pasifik yang sebelumnya tertutup air. Daratan tersebut menghubungkan wilayah Asia dengan Oseania, sehingga manusia dan hewan mudah untuk berpindah tempat. Hari Widianto, Kepala Riset Balai Arkeologi Yogyakarta, mengatakan bahwa bangsa Melanisoid berjalan kaki dari Afrika ke Asia Tenggara dengan menyusuri garis pantai Afrika. Migrasi dilakukan secara berkelompok dan memanfaatkan daratan baru yang menyatukan wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. Selanjutnya, mereka bergerak ke Halmahera dan menetap di Papua. Kedatangan bangsa Melanisoid tersebut memulai peradaban yang disebut masa Paleolitikum atau zaman Batu Tua. Penjelajahan bangsa Melanisoid ke wilayah Indonesia dibuktikan melalui penemuan gigi yang diperkirakan berasal dari sekitar 63.000 hingga 73.000 tahun yang lalu di wilayah Lida Ajer, Sumatera Barat, serta penemuan peralatan yang terbuat dari batu yang berusia sekitar 20.000 hingga 45.000 tahun yang lalu di bagian timur Indonesia. Bangsa Melanesia pertama adalah Proto-Melanesia yang menjadi penduduk asli Pulau Jawa atau yang dikenal sebagai manusia purba berjenis Homo wajaknesis atau manusia wajak. Mereka kemudian menyebar ke arah timur Nusantara dan menduduki Pulau Papua. Manusia wajak hidup secara berkelompok dengan jumlah yang kecil dan bertahan hidup dengan mencari ikan, berburu, serta meramu tumbuh-tumbuhan. Mereka lebih banyak beraktivitas di alam bebas
serta memanfaatkan dahan dan daun-daunan untuk berlindung maupun beristirahat. Ketika suku bangsa Melayu datang pertama kali ke wilayah Nusantara, atau yang dikenal sebagai suku bangsa Proto-Melayu atau Melayu Tua, kehidupan manusia wajak semakin terdesak sehingga menyingkir ke arah timur hingga ke wilayah Australia. Akan tetapi, sebagian kecil manusia wajak yang belum sampai ke Papua melakukan percampuran dengan ras pendatang. Pencampuran ras Melanisoid dengan ras Melayu tersebut merupakan cikal bakal penduduk wilayah Nusa Tenggara Timur dan Maluku. Kedua, bangsa Negrito. Negrito merupakan sebutan yang diberikan oleh bangsa Spanyol saat datang ke Indonesia untuk penduduk Indonesia yang berkulit hitam dan mirip dengan bangsa Negro di Afrika. Selain berkulit hitam gelap, ciri-ciri bangsa Negrito lainnya adalah berambut keriting, bermata bundar, berhidung lebar, dan berpostur pendek. Belum diketahui secara pasti bagaimana perpindahan bangsa Negrito ke Nusantara dan apakah ada pertalian darah antara bangsa Negrito dengan bangsa Negro di Afrika dan bangsa Melanesoid di Kepulauan Pasifik. Akan tetapi, saat ini bangsa Negrito sudah tidak ditemukan lagi di Kepulauan Indonesia, namun masih dapat ditemukan di pedalaman Malaysia dan Filipina. Ketiga, bangsa Wedit. Wedit merupakan jenis bangsa Weda. Bangsa yang memiliki ciri berkulit coklat tua, berpostur tubuh sedang dengan tinggi rata-rata 155 cm. Berambut hitam bergelombang, memiliki kepala berbentuk mesosepal atau berukuran sedang, dan memiliki bentuk mata yang dalam. Bangsa Wedit termasuk golongan ras Australoid dan banyak ditemukan di Sri Lanka. Nenek moyang bangsa Wedit berasal dari Hindustan, India, yang berpindah ke Indochina atau Vietnam dan Kepulauan Melayu, seperti Sri Lanka, Malaysia, dan Indonesia. Di Indonesia, bangsa Wedit masih dapat dijumpai sebagai suku Kubu di Palembang dan Jambi, suku Sakai di Riau, serta suku Toala, suku Toeka, dan suku Tomuna di Sulawesi Tenggara. Keberadaan bangsa Wedit di Nusantara memiliki keterkaitan dengan teori Yunan yang dikemukakan oleh Sarasin bersaudara. Dalam teori pertamanya, Sarasin mengemukakan bahwa penghuni Kepulauan Nusantara berasal dari Thailand atau Ceylon, Sri Lanka, dan memiliki ciri-ciri berkulit gelap dan bertubuh kecil. Oleh Sarasin, bangsa tersebut dinamakan suku Veda dan merupakan bagian dari bangsa Hieng di Kamboja, bangsa Miatose, dan bangsa Yaojen di Cina, dan bangsa Senoi di Semenanjung Malaya. Suku Veda berimigrasi selama berabad-abad dalam satu kelompok yang memiliki ras dan budaya yang sama. Mereka membawa peradaban budaya Mesolotikum atau zaman batu menengah yang mendapat pengaruh kuat dari kebudayaan Bakson Hoa Bin, Vietnam Utara. Teori Out of Africa dan teori Out of Taiwan. Penelitian mengenai asal-usul nenek moyang Indonesia masih dilakukan oleh para ahli sejarah hingga saat ini. Salah satunya dengan cara melibatkan para ahli dari ilmu arkeologi, genetika, dan bahasa untuk mengetahui asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia berdasarkan kesamaan budaya dan bahasanya. Melalui penelitian tersebut, muncullah dua teori baru mengenai asal-usul nenek moyang Indonesia, yaitu teori Out of Africa dan teori Out of Taiwan. Pertama, teori Out of Africa. Teori Out of Africa adalah teori yang menganggap Homo erectus tertentu di Afrika merupakan nenek moyang dari manusia modern. Menurut penelitian arkeologi dari Universitas Indonesia, Haritruman Simanjutak, pada sekitar 60.000 tahun yang lalu, bangsa Afrika berimigrasi secara berkelompok ke berbagai wilayah dunia, termasuk ke kepulauan di Nusantara. Homo erectus tersebut berevolusi menjadi Homo sapiens yang merupakan awal mula manusia modern saat ini. Sementara itu, menurut Hari Widianto, bangsa Melanesoid dari Afrika melakukan migrasi dengan cara berjalan kaki menyusuri daratan-daratan yang menghubungkan kawasan Afrika dengan Asia Tenggara hingga sampai ke wilayah Nusantara, seperti Sumatera, Kalimantan, Jawa, Halmahera, dan Papua.
Migrasi terjadi pada zaman es yang menyebabkan permukaan laut turun sehingga memunculkan daratan-daratan baru yang menjembatani wilayah Afrika dan Asia Tenggara. Migrasi besar-besaran tersebut bertujuan untuk mencari kehidupan di wilayah baru yang memiliki sumber daya atau lingkungan lebih baik agar dapat bertahan hidup. Pada masa ini, manusia mencari makanan dengan cara berburu hewan menggunakan kayu atau bambu serta mengumpulkan buah-buahan dan umbi-umbian dari tanaman yang tumbuh liar. Pengalaman yang mereka peroleh dikumpulkan sebagai pengetahuan turun-temurun. Misalnya, pengetahuan mengenai cara berburu dan bercocok tanam, hingga pelayaran dan perbintangan. Kemampuan bertahan hidup dan perjalanan panjang juga menyebabkan mereka mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan serta mampu memanfaatkan sumber daya yang tersedia di tempat baru. Sekitar 12.000 tahun yang lalu, ketika zaman es mulai berakhir dan permukaan air laut kembali naik, penduduk di kepulauan Indonesia mulai tersebar dan menetap di berbagai pulau. Para ahli sejarah menggolongkan mereka sebagai ras Australomelanesoid. Pada awalnya, mereka tinggal di gua-gua alami, tetapi seiring dengan perkembangan pemikiran dan pengalamannya, kehidupan mereka juga mulai berkembang hingga menjadi masyarakat modern saat ini. Kedua, teori Out of Taiwan. Teori Out of Taiwan adalah teori yang menerangkan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Taiwan dan bukan dari Cina. Teori ini bertentangan dengan teori Yunan yang menyatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan, Cina Selatan. Mereka merupakan bangsa Austronesia yang oleh Sarasin disebut sebagai Proto-Melayu dan Deutero-Melayu dan datang ke Nusantara sekitar 3.000 tahun hingga 4.000 tahun yang lalu dengan membawa budaya Neolitikum atau zaman batu muda. Bangsa Austronesia di Taiwan diperkirakan berasal dari wilayah Cina Selatan. Perkiraan tersebut berdasarkan penemuan sisa tembikar, alat pertanian kayu dan tulang, bahan pertukangan, dan pembuatan kapal, kumparan pemintal benang untuk menenun, anyam tali, serta tumpukan besar padi hasil panen di Hemudu, Cina Selatan. Penemuan tersebut menunjukkan adanya pergeseran gaya hidup masyarakat Asia Timur dari kegiatan berburu di zaman Paleolitikum menjadi kegiatan bercocok tanam, beternak, dan tinggal menetap. Penduduk asli Taiwan yang memiliki ras Melayu Austronesia sendiri bermigrasi dari Taiwan ke Kepulauan Filipina. Di Filipina, mereka terbagi dalam dua kelompok. Kelompok pertama datang ke wilayah Nusantara melalui wilayah jalur barat, yaitu Kalimantan, Sumatera, dan Jawa. Sementara itu, kelompok kedua masuk ke wilayah Nusantara melalui jalur timur menuju Sulawesi. Di Nusantara, para pendatang kemudian berbaur dengan membentuk kebudayaan baru dengan penduduk awal dari ras Austro-Melanesia. Pembaruan tersebut juga dilakukan melalui perkawinan campuran, sehingga lahirlah keturunan baru yang memiliki ras Australomelanesid atau yang sekarang dikenal sebagai penduduk Melanesia. Berdasarkan penelitian ilmuwan dari lembaga Eichmann di bidang biologi molekuler, Herawati Sudoyo, genetika bangsa Indonesia berasal dari campuran dua atau lebih bangsa yang bermigrasi ke Indonesia. Genetika Austronesia lebih banyak ditemukan pada penduduk asli di wilayah timur Indonesia. Akan tetapi, sebagian kecil genetika tersebut juga ditemukan di hampir semua bangsa Indonesia. Oleh karena itu, para peneliti menyimpulkan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari percampuran genetika dan bukan perpindahan populasi bangsa tertentu. Sementara itu, asal-usul 706 bahasa daerah yang digunakan oleh lebih dari 700 etnis bangsa Indonesia sebenarnya terdiri atas bahasa penutur Austronesia dan non-Austronesia. Menurut Guru Besar Linguistik Universitas Indonesia, RMT Lauder, pada masa lalu telah terjadi pinjam-meminjam leksikal atau makna kata antara bahasa non-Austronesia dengan Austronesia. Dari seluruh bahasa daerah di Indonesia saat ini, lebih dari 30%-nya berasal dari bahasa non-Austronesia, sedangkan bahasa Austronesia lebih banyak digunakan di wilayah pesisir. Berdasarkan pembahasan tadi,
Dapat dipahami bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari beberapa bangsa pendatang yang bermigrasi ke wilayah Nusantara. Selain bangsa Proto-Melayu dan Deutero-Melayu, terdapat juga pendatang dari bangsa Melanesoid, Negrito, dan Wedit. Akan tetapi, para peneliti sejarah kemudian mengumpulkan para ahli dari bidang ilmu lain agar dapat lebih mengetahui asal-usul nenek moyang Indonesia. Oleh karena itu, muncullah dua teori yang disebut teori out of Africa dan teori out of Taiwan. Teori out of Africa meyakini bahwa salah satu nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Afrika. Sedangkan teori out of Taiwan meyakini bahwa salah satu nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Taiwan dan bukan dari Cina Selatan. Akan tetapi, berdasarkan penelitian genetika, bangsa Indonesia merupakan pencampuran dua atau lebih bangsa yang pernah bermigrasi ke Indonesia. Begitu juga bahasa daerah yang ada di Indonesia merupakan asimilasi dari berbagai bahasa, walaupun didominasi oleh bahasa Austronesia.